Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Hidayat dari kelas 3 OLB Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan tugas perbaikan nilai saya yang materi peta proses operasi dan peta pekerja dan mesin. Peta proses operasi, Operation Process Chart atau OPC. Peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami bahan-bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan dari tahap awal sampai menjadi produk jadi atau komponen, dan memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalis lebih lanjut seperti waktu, material, tempat, alat, dan mesin yang digunakan. Kegunaan peta proses operasi. Dengan adanya informasi-informasi yang bisa dicatat melalui peta proses operasi, kita dapat memperoleh banyak manfaat, yaitu mengetahui kebutuhan terhadap mesin dan anggarannya, memperkirakan kebutuhan terhadap bahan baku dan memperhitungkan efisiensi tiap operasi dan pemeriksaan, menentukan tata letak pabrik, melakukan perbaikan cara kerja yang sedang digunakan, melatih cara kerja. Prinsip-prinsip pembuatan peta proses operasi. Prinsip-prinsip pembuatan peta proses operasi yaitu membuat judul peta proses operasi dan identifikasi nama objek, nama pembuat peta, tanggal dipetakan, nomor peta, dan nomor gambar. Material yang digunakan ditempatkan di atas garis horizontal, yang menunjukkan bahwa material tersebut masuk dalam proses. Lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal yang menunjukkan terjadinya perubahan proses. Penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan operasi yang dibutuhkan untuk pembuatan produk tersebut atau sesuai dengan proses yang terjadi. Penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. Produk yang biasanya paling banyak memerlukan operasi harus dipetakan terlebih dahulu dan berarti dipetakan dengan garis vertikal di sebelah kanan halaman kertas. Selanjutnya, lambang-lambang yang digunakan dalam peta kerja. Yang pertama, operasi. Suatu kegiatan operasi apabila benda tersebut mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Operasi merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi dalam suatu proses, dan biasanya terjadi pada suatu mesin atau stasiun kerja. Contohnya pekerjaan menyerut kayu dengan mesin serut, pekerjaan mengeraskan logam, pekerjaan merakit, pekerjaan menghaluskan. Yang kedua, pemeriksaan. Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lambang ini digunakan jika kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau membandingkan objek tertentu dengan suatu standar. Suatu pemeriksaan tidak menjuruskan bahan ke arah menjadi suatu barang jadi. Contohnya mengukur dimensi, memeriksa warna benda, membaca alat ukur tekanan uap pada suatu mesin uap. Lalu lambang transportasi. Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Contoh, suatu pergerakan yang merupakan bagian dari operasi atau disebabkan oleh pekerja pada tempat bekerja. Suatu operasi atau pemeriksaan berlangsung bukanlah merupakan transportasi. Lalu lambang menunggu. Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa. Selain menunggu biasanya sebentar. Kejadian ini mengajukan bahwa suatu objek ditinggalkan untuk sementara tanpa pencatatan sampai diperlukan kembali. Contohnya, objek menunggu untuk diproses atau diperiksa, peti menunggu untuk dibongkar, bahan menunggu untuk diangkat ke tempat lain. Lalu lambang penyimpanan. Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang lama.
Jika benda tersebut akan diambil kembali, biasanya akan memerlukan suatu prosedur tertentu. Lambang ini digunakan untuk suatu objek yang mengalami penyimpanan permanen, yaitu ditahan atau dilindungi terhadap pengeluaran tanpa izin tertentu. Contohnya, dokumen-dokumen atau catatan disimpan dalam brankas, bahan baku disimpan dalam gudang. Lalu yang terakhir, lambang aktivitas gabungan. Kegiatan ini terjadi apabila antara aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan bersamaan atau dilakukan pada suatu tempat kerja. Berikut gambar peta proses operasi. Di samping penggambaran urutan kegiatan yang terjadi dalam suatu proses operasional, yakni penyelesaian suatu aktivitas dari awal bahan baku hingga ke proses akhir atau produk jadi. Penggambaran dilakukan menggunakan simbol-simbol tertentu yang telah distandarisasi. Lalu peta pekerja dan mesin. Peta pekerja dan mesin adalah alat dalam teknik industri yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pekerja dan mesin dalam suatu proses produksi. Peta ini membantu dalam memahami bagaimana pekerja dan mesin berinteraksi, mengidentifikasi waktu kerja dan waktu menganggur, serta meningkatkan efisiensi produksi. Tujuan peta pekerja dan mesin. Yang pertama, mengidentifikasi waktu tidak produktif, menunjukkan waktu ketika pekerja atau mesin menganggur. Kedua, meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu atau idle time dengan mengoptimalkan penugasan pekerja dan penggunaan mesin. Ketiga, menyeimbangkan beban kerja, memastikan distribusi kerja antara pekerja dan mesin lebih merata, mengurangi pemborosan atau waste, menghilangkan atau mengurangi. Elemen dalam peta pekerja dan mesin. Yang pertama, pekerja, orang yang mengoperasikan atau mengawasi mesin dalam suatu proses. Kedua, mesin, alat atau peralatan yang digunakan dalam produksi. Ketiga, waktu proses mesin, waktu ketika proses mesin sedang bekerja, waktu proses bekerja atau waktu ketika pekerja melakukan tugasnya. Yang kelima, waktu menganggur. Waktu ketika pekerja atau mesin tidak bekerja karena menunggu proses lain selesai. Selanjutnya, cara membuat peta pekerja dan mesin. Yang pertama, identifikasi lebih dahulu proses. Tentukan mesin dan pekerja yang terlibat dalam proses produksi tertentu. Yang kedua, catat waktu aktivitas. Rekam waktu yang dihabiskan pekerja dan mesin untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, buat diagram atau tabel. Gunakan diagram garis waktu atau tabel untuk menggambarkan kapan pekerja dan mesin aktif atau menganggur. Yang keempat, analis dan perbaikan. Cari cara untuk mengurangi waktu menganggur dan meningkatkan efisiensi. Berikut di samping gambar pekerja dan mesin yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari interaksi antara pekerja dan mesin. Peta ini berguna untuk mengurangi waktu menganggur dan melihat hubungan antara waktu kerja operator dan waktu operasi mesin yang ditangani. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.